Pemirsa, dunia internasional dikejutkan oleh pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah melakukan operasi militer terhadap Venezuela, termasuk melakukan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Namun di balik narasi penegakan hukum dan demokrasi muncul pertanyaan besar, apakah ini murni soal politik atau justru siasat lama Amerika Serikat untuk menguasai minyak Venezuela? Mari kita simak ulasannya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di Wanyus Trabang. Venezuela bukan negara biasa. Negeri Amerika Latin ini tercatat memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi. Sejak lama minyak menjadi nadi ekonomi Venezuela dan sekaligus sumber konflik dengan Amerika Serikat. Hubungan Washington dan Caracas memburuk sejak Hugo Chavez berkuasa, lalu berlanjut di era Nicolas Maduro. Hal itulah yang membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump berani untuk melakukan serangan kepada Venezuela dan menangkap presidennya. Trump dilaporkan mengerahkan pasukan elit Amerika Serikat Delta Force untuk menggelandang Nicolas Maduro dari tempat persembunyiannya. Pasukan khusus Amerika Serikat berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi cepat yang digelar pada Sabtu 3 Januari 2026 dini hari. Operasi tersebut disebut sebagai hasil dari persiapan matang dan tekanan intensif yang dilakukan Washington selama berbulan-bulan terhadap pemerintahan Maduro. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa Maduro ditangkap di lokasi yang dijaga ketat. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menggambarkan tempat persembunyian tersebut layaknya sebuah benteng, dengan sistem keamanan berlapis termasuk pintu baja dan ruang aman yang dibangun dari baja solid. Meski demikian, pasukan elit Amerika Serikat berhasil menembus lokasi itu sebelum Maduro sempat mengamankan diri ke ruang perlindungan. Trump menyebut operasi sempat mengalami penundaan akibat faktor cuaca, meski izin pelaksanaan telah ia berikan 4 hari sebelumnya. Pasukan khusus yang terlibat membawa perlengkapan pemotong baja untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, alat tersebut tidak perlu digunakan karena penyergapan berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Dua sumber yang mengetahui langsung jalannya operasi menyebutkan bahwa Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditarik keluar dari kamar tidur mereka oleh pasukan Delta Force Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah ditangkap, Maduro dan Cilia Flores langsung dievakuasi menggunakan helikopter yang dibawa kapal perang Amerika Serikat USS Iwo Jima menuju New York untuk menjalani proses hukum.
Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menyatakan bahwa Maduro dan istrinya didakwa atas sejumlah kejahatan serius, termasuk konspirasi terorisme narkoba, penyelundupan kokain ke Amerika Serikat, serta kepemilikan senjata otomatis. Di masa kepemimpinannya, Donald Trump dikenal keras terhadap Venezuela. Sanksi ekonomi diperketat, aset dibekukan, bahkan Maduro pernah ditetapkan sebagai buronan dengan tuduhan perdagangan narkoba. Bahkan saat proses penangkapan Maduro di tempat persembunyiannya, Donald Trump hanya duduk santai sambil memantau bareng petinggi jenderal Amerika Serikat. Trump mengaku menonton bareng atau nobar operasi penangkapan tersebut bersama para jenderal Amerika Serikat di resor pribadinya di Mar-a-Lago, Florida, yang ia sebut sebagai momen dramatis. Trump mengatakan operasi tersebut berlangsung tanpa korban jiwa dari pihak militer Amerika Serikat. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben ustedes ahí que se queda. Sí. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menonton langsung penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengaku menonton bareng atau nobar operasi penangkapan tersebut bersama para jenderal Amerika Serikat di resor pribadinya di Mar-a-Lago, Florida, yang ia sebut sebagai momen dramatis. Trump mengatakan operasi tersebut berlangsung tanpa korban jiwa dari pihak militer Amerika Serikat. Maduro dan istrinya, Celia Flores, telah dibawa ke kapal militer Amerika Serikat dan akan diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan pidana. Menurut Trump, dirinya sempat berbicara langsung dengan Maduro sepekan sebelumnya. Trump menegaskan bahwa dirinya sudah meminta Maduro agar segera menyerah dan tidak melakukan perlawanan. Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik itu juga menegaskan Washington tidak akan membiarkan pihak manapun menggantikan posisi Maduro. Meskipun enggan menyebut dukungan pada tokoh oposisi Maria Machado sebagai calon presiden berikutnya. Trump memaparkan secara rinci jalannya operasi penangkapan yang disebut puncak tekanan berbulan-bulan terhadap pemerintahan sayap kiri Maduro. Presiden ke-47 Amerika Serikat itu sudah memberi persetujuan atas rencana penangkapan 4 hari sebelum operasi dilakukan. Namun penangkapan itu terkendala akibat cuaca yang tak menentu. Trump menyebut pasukan Amerika Serikat sudah menyiapkan obor pemotong baja, tetapi akhirnya tidak digunakan karena berhasil menerobos lebih cepat dari dugaan. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben ustedes ahí que se queda. Sí. Good night, good night. Happy New Year.
Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se trate. Sí. Good night, ¿qué se dice? Good night. Happy New Year. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se trate. Sí. Good night, ¿qué se dice? Di balik penangkapan Maduro ternyata terdapat siasat Donald Trump untuk kuasai sumber minyak melimpah yang dimiliki oleh Venezuela. Usai beberapa jam penangkapan, Trump langsung menggelar konferensi pers dan menyatakan ingin mengambil alih sumber minyak di negara itu. Trump mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan minyak dan gas akan menggelontorkan investasi besar-besaran untuk mengelola minyak dan gas Venezuela. Venezuela, salah satu pendiri organisasi negara-negara penjual minyak atau OPEC, memiliki cadangan minyak yang terbukti terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 303 miliar barel atau sekitar 17% dari cadangan minyak dunia. Hey, thank you very much. This is big stuff. Appreciate you being here. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara belak-belakan mengatakan Amerika Serikat akan menguasai cadangan minyak dan gas Venezuela. The United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Hal itu dikatakan usai menggempur Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. It was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. Trump juga sempat menyatakan akan mengambil alih pemerintahan sementara Venezuela. Pemirsa, apakah langkah Trump benar-benar demi menegakkan demokrasi atau justru bagian dari strategi lama perebutan sumber daya energi? Yang jelas, Venezuela kembali menjadi panggung perebutan kepentingan global dan minyak masih menjadi aktor utama di balik layar. Sekian rangkuman soal langkah Amerika Serikat yang tiba-tiba menangkap Presiden Nicolas Maduro. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya bersama saya, Katarina Amelia, hanya di kanal YouTube TV One News Go.